Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah dengan NIM 18011105042. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika. Izinkan saya pada kali ini untuk mempresentasikan mengenai proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Analisis Penalaran Matematis Siswa pada soal cerita berdasarkan gender. Pada presentasi kali ini saya akan membahas 3 bab yang ada pada proposal ini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan yang terakhir bab 3 metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai bab 1 berisikan bab 1 pendahuluan yang berisikan 5 subbab yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua ada fokus dan subfokus penelitian, yang ketiga ada pertanyaan penelitian, yang keempat ada tujuan penelitian, dan yang terakhir atau yang kelima ada manfaat dari penelitian. Selanjutnya bab 1 atau pendahuluan ini yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama saya memiliki 4 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu matematika merupakan pembelajaran yang sudah tidak asing di dunia pendidikan. Membahas matematika tidak terlepas dari angka, rumus-rumus, dan juga dalam setiap pengerjaannya diperlukan penalaran. Yang kedua yaitu maka dalam hal ini penalaran atau reasoning merupakan hal yang penting dalam belajar atau memahami matematika. Selanjutnya yang ketiga yaitu soal cerita atau soal matematika yang disajikan dalam bentuk simbol dan angka, simbol, notasi maupun angka dalam menyampaikan masalah dalam pemecahannya menggunakan konsep dan pola pikir matematika. Ini disebut dengan soal cerita. Kemudian yang terakhir, sifat atau perilaku laki-laki dan perempuan itu disebut dengan gender. Jadi latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama mengenai tidak asingnya matematika di dunia pendidikan. Yang kedua mengenai penalaran. Penalaran merupakan hal yang sangat penting dalam memahami konsep ataupun memahami sebuah persoalan matematika. Dan yang ketiga yaitu mengenai soal cerita. Soal cerita tidak terlepas dari penalaran pastinya seperti yang saya paparkan sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu tentang gender. Membahas mengenai gender ini, apakah gender ini berpengaruh terhadap penalaran seseorang. Kemudian subbab dari pendahuluan ini yaitu fokus dan subfokus penelitian. Setelah melihat dari latar belakang yang ada pada penelitian ini, saya mengambil kesimpulan atau mengambil 2 fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama fokusnya yaitu penalaran matematis, dan yang kedua untuk subfokusnya yaitu berdasarkan gender. Selanjutnya pada pembahasan pendahuluan ini poin ketiga atau pertanyaan penelitian. Yang pertama, jadi di sini saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab perbedaan penalaran matematis siswa laki-laki dan perempuan? Selanjutnya yang kedua, apakah benar bahwa penalaran matematis siswa laki-laki itu lebih baik daripada penalaran matematis siswa perempuan? Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yang ketiga itu, apakah penalaran matematis siswa ini dipengaruhi oleh perbedaan gender? Selanjutnya pada pendahuluan ini, pada bab 1 pendahuluan ini yaitu poin keempat dan kelima. Yang keempat yaitu tujuan dari penelitian ini, bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penalaran matematis siswa itu dipengaruhi oleh perbedaan gender. Nah, pada pembahasan ini mengenai pada tingkat SMP. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari ini yaitu yang pertama, bagi siswa baik laki-laki atau perempuan dapat meningkatkan penalaran matematisnya. Yang kedua, bagi siswa laki-laki atau perempuan dapat termotivasi untuk terus belajar guna meningkatkan daya nalar dalam belajar matematika. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bagi sekolah lebih memperhatikan siswanya agar lebih mudah ataupun agar tahu betapa pentingnya penalaran matematis itu.
Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 2 atau kajian teori, di mana terdapat 2 subbab dalam kajian teori ini. Yang pertama ada deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, kemudian yang kedua ada penelitian yang relevan. Untuk bagian konseptual fokus dan subfokus penelitian terdapat dua hal yang akan saya bahas. Untuk yang pertama yaitu penalaran. Penalaran matematis adalah kemampuan menyelesaikan permasalahan matematis dengan menghubungkan permasalahan atau ide ke dalam gagasan. Selanjutnya dalam pembelajaran matematika ini, penalaran merupakan hal yang sangat penting. Dan kemudian yang kedua yaitu gender. Gender menurut ensiklopedia adalah konsep perbedaan emosional antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal peran, perilaku, mentalitas, atau karakteristik yang ada di masyarakat. Kemudian untuk yang kedua yaitu hasil belajar matematika seseorang juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan gender. Maka pada deskripsi konseptual fokus dan subfokus ini saya mengangkat penalaran sebagai fokus dan juga gender sebagai subfokus dalam penelitian ini. Selanjutnya di sini sudah ada dalam PPT ini yaitu penelitian yang relevan. Bisa dilihat saya mengambil penelitian yang relevan yaitu penelitian dengan judul kemampuan penalaran matematis siswa berdasarkan gender pada materi geometri. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dimana tujuannya untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa laki-laki dan perempuan untuk menyelesaikan soal penalaran pada kelas 10 di SMA Negeri 4 Banda Aceh. Jadi penelitian ini menjadi salah satu penelitian ataupun rujukan penelitian relevan pada penelitian saya ini. Baik, untuk materi terakhir pada presentasi ini yaitu pada bab 3 metodologi penelitian, di mana di sini saya akan memaparkan 9 subbab dari bab 3 ini. Yang pertama ada 1 yaitu alur penelitian, 2 waktu dan tempat penelitian, 3 latar penelitian, 4 metode dan prosedur penelitian, 5 ada peran peneliti, 6 data dan sumber data, 7 ada teknik dan prosedur pengumpulan data, ke-8 ada teknik analisis data, dan yang terakhir yang ke-9 yaitu pemeriksaan keabsahan data. Oke, yang pertama yaitu alur peneliti. Di sini yang pertama peneliti akan memahami judulnya terlebih dahulu. Kemudian peneliti akan melakukan studi kasus di mana untuk mengumpulkan informasi-informasi guna menunjang penelitian ini. Selanjutnya, ketika subjek sudah ditentukan, peneliti dapat melakukan wawancara dan juga tes tertulis. Setelah mengakumulasi ataupun menyelesaikan hal tersebut, peneliti dapat mengaitkan data-data yang ada dengan hasil dari wawancara dan tes tertulis tersebut. Dan yang terakhir, jika semua sudah terkumpul, peneliti dapat membuat kesimpulan dari instrumen yang telah terkumpul tersebut. Lanjut, yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian di SMPN 174 Jakarta, di mana akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Selanjutnya, yang ketiga yaitu latar penelitian. Di dalam masyarakat atau kehidupan sehari-hari, ada anggapan bahwa laki-laki lebih baik dalam hal penalarannya daripada perempuan. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian di SMPN 174 Jakarta. Selanjutnya, yang keempat yaitu metode dan prosedur penelitian. Di sini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif sesuai dengan instrumen, yaitu dengan melakukan wawancara dan juga teks tertulis. Poin kelima, subbab dari bab 3, metodologi penelitian, yaitu peran peneliti. Di sini peran peneliti yang pertama adalah peneliti akan melakukan observasi terkait tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Nah, di sini peneliti akan menunjuk SMPN 174 Jakarta sebagai tempat akan dilaksanakannya penelitian. Selanjutnya yang kedua, peneliti akan mengunjungi pihak sekolah, baik itu guru maupun kepala sekolah, guna memberikan perizinan terkait penelitian tersebut. Selanjutnya yang ketiga, yaitu peneliti akan menunjuk subjek sebagai responden yang akan mengisi wawancara maupun tes tertulis yang akan dilakukan pada penelitian tersebut. Selanjutnya yang keenam, yaitu data dan sumber data. Nah, di sini yang pertama, peneliti akan mengaitkan fokus dan subfokus seperti wawancara dan tes tertulis guna memberikan ataupun mendapatkan informasi yang lebih terhadap jalannya penelitian ini. Selanjutnya yang kedua, yaitu peneliti mencari sumber ataupun informasi-informasi lain yang akan menunjang penelitian ini. Selanjutnya poin yang ketujuh, yaitu teknik dan prosedur pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan 3 teknik.
Yang pertama ada wawancara, kemudian tes tertulis, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Selanjutnya yaitu poin ke-8 di mana teknik analisis data. Nah, di sini ada 4 teknik. Yang pertama, teknik pengumpulan data, kemudian ada reduksi data, display data, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Selanjutnya, poin ke-9 yaitu pemeriksaan keabsahan data. Di sini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi dilakukan dalam mengumpulkan data, karena teknik ini dapat membuat data menjadi konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah poin-poin ataupun isi dari proposal yang telah saya susun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.